Sebetulnya wajar tanpa pengecualian itu adalah sesuatu hal yang luar biasa karena mempertahankan itu sangat sulit. Betul. Karena BPK tidak serta-merta saja memberikan opini terbaik berupa WTP, karena WTP ini jadi diberikan berdasarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Sudah ada di studio Mini Bagus, Bu Rina Dewianti, Bendahara Umum Daerah atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin segar bulan Ramadan, Bu. Alhamdulillah berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Jadi terpancar sinar gitu. Emang nggak salah. Mudah-mudahan itu terpancar sinarnya ke sana. Sinar berkah Ramadan. Sinar berkah Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan semua warga Banten khususnya mendapat berkah Ramadan. Amin. Sebelumnya udah sedang siap-siap mudik ini, Bu. Insya Allah mudik itu mah ritual Idul Fitri, Lebaran, bersilaturahmi dengan keluarga. Iya. Berarti kerja sampai tanggal 19 sudah mulai cuti bersama. Subhanallah. Di obrolan kita dengan Bu Rina, kita khusus ingin bincang-bincang terkait kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Banten. Kemarin Pemprov Banten untuk ke-7 kalinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu aktor yang menentukan opini WTP ini yang ada di samping Satrol ini. Pun apa makna opini WTP 7 tahun berturut-turut bagi Ibu Kaban? Sebetulnya wajar tanpa pengecualian itu adalah sesuatu hal yang luar biasa karena mempertahankan itu sangat sulit. Betul. Karena BPK tidak serta-merta saja memberikan opini terbaik berupa WTP, karena WTP ini jadi diberikan berdasarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahannya. Yang pertama. Yang kedua, ada kecukupan pengungkapan dari setiap transaksinya. Kemudian ada sistem pengendalian yang handal sesuai dengan aturan. Dan keempat yaitu adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ada 4 hal itu yang bisa dilihat. Jadi artinya 7 kali berturut-turut ini adalah hal yang luar biasa di mana Pemprov mampu mengamankan itu terus-menerus secara konsisten. Walaupun sebetulnya opini ini bukan segalanya bagi kita. Tetapi yang terpenting bagaimana kita terus upayakan apa yang kita sajikan itu betul-betul akuntabel. Artinya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu yang terpenting adalah bagaimana semua itu kita akuntabel, rasional dan terukur. Itu yang kita harapkan ke depannya, dan apa-apa yang kita lakukan memberikan kemanfaatan. Oke, akuntabel, rasional dan terukur. Dari 7 tahun berturut-turut, Bu Kaban terlibat di 4 tahun terakhir? Ya, saya di 4 tahun terakhir. Berarti di 2000 LKPD 2019, 20, 21 dan 22. Oke, karena saya ingat banget itu Bun, di masa transisi dari penjabat Gubernur Parano Karno ke Gubernur definitif Pak Wahidin Halim Pak Andika saat itu 2016, berarti LHP-nya diserahkan 2017. Iya. Itu opini WTP pertama Pemprov Banten, karena saya selama jadi wartawan periode 2016 ke bawah itu opininya pokoknya tidak menggembirakan. Masih disclaimer, WDP, ya gitu kan. Dan ini menarik, 2022 LHP yang diserahkan kemarin 2023 juga di masa transisi. Di masa transisi. Ya benar. Ya. Artinya ada suara-suara miring Bun. Oh kok bisa katanya opini WTP lagi berturut-turut sementara
OPD juga banyak yang PLT. Iya. Ada hubungannya nggak Bun dengan yang seperti itu? Tadi saya sampaikan, jadi PLT ini adalah hal yang berbeda. Kalau ini kan laporan keuangan, PLT kan masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang definitif, gitu. Jadi tidak mengganggu terhadap opini tersebut. Selama PLT ini bisa menyajikan atau mampu melakukan pengelolaan keuangan yang ada di OPD-nya dengan baik. Gitu. Artinya bukan sesuatu yang menjadi gangguan, Bun? Bukan, tidak ada halangan terhadap adanya PLT tersebut. Artinya OPD di Pemprov Banten tetap solid. Iya. Tapi juga kita baca beberapa opini WTP juga masih ada beberapa temuan. Kita memang kemarin opini LKPD sudah kita terima langsung dari BPK Pusat, menyampaikan bahwa wajar tanpa pengecualian untuk di 2002 ini ada paragraf penegasan terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana pengelolaan pendapatan yang di Bapenda lewat UPT Samsat Kelapa II, kemudian adanya jasa konsultan seperti itu, kemudian ada beberapa paket PSU dan perjalanan dinas ya, itu seperti itu merupakan gairah kami ke depan untuk lebih baik lagi ternyata. Nah itu karena ada 4 hal tadi, pengendaliannya, kehandalan pengendalian. Karena apalagi 4 yang ditegaskan kemarin itu adalah ada temuan-temuan yang material seperti itu. Ini membuat itu sudah tercantum di dalam redaksinya Pak Gubernur tentang action plan. Atas 4 temuan yang material ini segera kita selesaikan sehingga ke depan ini akan menjadi warning bagi kita dan itu nggak boleh terulang kembali. Nggak boleh terulang kembali. Gitu. Gairah yang positif yang disampaikan oleh Bu Kaban, tapi wartawan juga kadang gairahnya untuk apa nih temuannya? Iya. Bahkan yang nyinyir ke Pemprov Banten yang dibacanya bab itunya, Bun. Ketika opini WTP apa sebenarnya jadi temuan. Tapi kan juga ada catatan, Bun, setiap penyampaian LHPBPK itu tindak lanjut dari rencana aksi sebelumnya. Bahkan disebutkan dari 2005 sampai 2022. Ya. Masih ada beberapa. Masih ada. Jadi sebetulnya berdasarkan tim pemantauan TLHP yang dilakukan dari 2004 itu. Dari 2004 sampai 2022 ini ada hampir 1.685 rekomendasi. Dan itu sudah ditindaklanjuti sekitar 1.380-an gitu ya, dan atau 82,24%. Sebetulnya raihan penyelesaian yang dilakukan Pemprov ini sudah di atas raihan standar nasional. Jadi kita sudah lebih ini, cuman BPK tetap harus melakukan, coba segera dilakukan penyelesaiannya terhadap yang tersisa, yaitu ya sekitar 18%-an. Mereka mengatakan coba targetnya dinaikkan menjadi 90%. Nah ini kita harus jadi ekstra juga kuat ya, ketat juga untuk oke kita tambahkan lagi sehingga kita bisa 90% bisa kita lakukan. Nah terkait dengan temuan yang 2022 di LKPD ini, kita berupaya dengan redaksi yang kita buat sebelum 60 hari ini kita sudah selesai semua. Sama halnya dengan temuan 2021 kita udah 100%. Jadi yang tersisa ini adalah tahun-tahun yang lama, memang yang agak sulit kita untuk telusuri. Yang problemnya. Iya, problem masih lama. Ketika misalnya perusahaan yang ini sudah tidak ada, kemudian dikenakan kerugiannya sudah meninggal, mungkin harus ada ditempuh cara-cara lain sehingga BPK bisa mengatakan itu clear dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan sampai batas-batas yang sampai akhir gitu, sehingga itu tidak bisa tertelusuri dan itu bisa dihapuskan. Bisa dihapuskan. Bisa dihapuskan. Di bahasa kebenarannya pemutihan bukan? Ya, seperti itulah pemutihan. Jadi penghapusan atas temuan dengan beberapa kriteria. Misalkan kalau orang yang ini sudah meninggal, ternyata ahli warisnya pun sudah tidak bisa ada lakukan, upayanya apa? Penagihan selalu, ada upaya seperti itu, dan ada mungkin dalam keadaan yang pailit seperti itu bisa dilakukan sehingga itu BPK dalam hal ini bisa mengatakan bahwa ini bisa dihapuskan dan telah sesuai. Oke, Bun, dalam 2 tahun terakhir sebelum kita jeda, biasanya ada temuan kelebihan bayar, persoalan nasib. Khusus yang LHPBPK yang LKPD tahun 2022 pasti terjadi seperti itu, Bu? Iya, kayak tadi di samping tadi yang kerugian daerah ya, ada yang kelebihan bayar terhadap perjalanan dinas misalkan. Nah itu kenapa terjadi? Artinya bahwa pertanggungjawaban belum sesuai, artinya
BPK mengatakan oh ini adalah lebih bayar, dan ketika lebih bayar maka terhadap yang melakukan perjalanan dinas itu harus mengembalikan. Oke, kita lanjutkan. Ini mulai memahami detail persoalan administrasi LHP BPK, tapi kita bahasnya harus yang dari sisi yang lebih menyenangkan saja, Bun, karena sebentar lagi Lebaran. Beberapa candaan teman-teman wartawan, wah ini kado istimewa buat ASN Pemprov Banten, 10 hari jelang Lebaran dapat opini WTP. Ini bonus bakal bergelontoran katanya. Bener, Bun, ada apresiasi seperti itu, Bun? Betul ya. Jadi sebetulnya WTP yang kemarin disampaikan oleh BPK Pusat terhadap LKPD tahun 2022, saya merupakan ini adalah kado terindah menjelang Idul Fitri ini gitu kan. Karena apa? Sebetulnya WTP ini adalah merupakan indikator kinerja utama atau IQ-nya BPKAD yang diampu oleh BPKAD berdasarkan support dari UPD dan tentu pimpinan yang selalu melakukan pemantauan secara intens terhadap itu. Jadi ini kado istimewa banget untuk seluruh ASN Pemprov Banten menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Luar biasa. Dan pasti bagi daerah-daerah yang sudah WTP berkali-kali seperti ini, salah satu masuknya untuk dapat dana insentif daerah itu dia harus WTP. Oh, gitu. Artinya nanti kita akan kita berharap pemerintah pusat akan memberikan dana insentif daerah untuk Pemprov Banten karena indikator yang paling utama itu bagi daerah yang sudah WTP itu akan diberikan salah satu dari beberapa indikator yang ada. Ini jurisprudensi nggak kalau kabupaten kota berturut-turut dapat WTP bisa dapat tambahan bantuan provinsi? Ya, itu menjadi syarat juga. Tetapi kemudian kita alhamdulillah juga untuk 8 kabupaten kota yang ada di Banten pun mereka sudah luar biasa, sudah WTP semuanya gitu. Dan berharap karena pemberian opini WTP kemarin di LKPD 2022 mungkin seluruh Indonesia Pemprov Banten yang pertama. Untuk tingkat provinsi, ini Provinsi Banten adalah yang diberikan opini yang pertama. Karena apa? Karena penyampaian LKPD pun kita tercepat. Oh, sesuai absensinya. Ya, gitu. Semakin cepat kita memberikan LKPD diserahkan kepada BPK, maka kita pun akan lebih cepat untuk menerima hasilnya gitu. Oke, dan kita juga menunggu nanti untuk 8 kabupaten kota. Saya berharap Pemprov Banten selaku pembina bagi kabupaten kota, semua kabupaten kota bisa WTP. Semua. Kita doakan mudah-mudahan tertular virus baik dari pemerintah provinsi, Bun, ya. Mungkin lebih baik mungkin lebih cepat pelaporannya dan lebih cepat penyerahan, dan tentu saja menjadi provinsi pertama LHP-nya yang dapat opini WTP. Lalu ini ASN-nya bisa memanennya senyum-senyum untuk program THR ASN-nya gimana, Bun? Alhamdulillah kemarin di hari Selasa ya. Jadi saya udah umumkan juga ke seluruh perangkat daerah di Provinsi Banten bahwa SPP, SPM sudah bisa dibuat oleh OPD, perangkat daerah sudah bisa mengajukan kepada BPKAD untuk segera mencairkan. Nah, seluruhnya sudah kita salurkan di hari Selasa. Itu untuk seluruh ASN, yaitu baik PNS, P3K dan non ASN-nya. Honorer non ASN atau honorer dalamnya. Jadi alhamdulillah berkah kita semua. Pemerintah Provinsi Banten sudah menganggarkan itu dan sudah merealisasikan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan membawa kemanfaatan, kebahagiaan untuk seluruh insan-insan ASN non-ASN yang ada di Pemprov Banten. Masya Allah, ini kabar menggembirakan. Artinya nggak ada yang nyinyir lagi opini WTP gini-gini aja. Ternyata sudah dipikirkan oleh Bendahara Umum Daerah, Bun, ya. Terakhir setelah dapat opini WTP, ada obrolan khusus dengan Pak PJ Gubernur, Bun? Ya, Pak PJ Gubernur dalam hal ini pimpinan menginginkan satu bahwa segera lakukan sesuai dengan rencana aksi atau action plan yang sudah dibuat untuk lakukan segera percepatan penyelesaian terhadap rekomendasi di TLHP di 2022. Kemudian selesaikan TLHP sebelumnya agar
raihan untuk penyelesaian tidak hanya di 82,24 tetapi sesuai dengan keinginan BPK minimal 90% bisa kita capai. Nah, ini kita bisa secara bersama-sama kita lakukan itu, dan Pak Gub mengingatkan kepada kami untuk mengawal seluruhnya kepala OPD terkait dengan pelaksanaan di 2023 agar opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD 2023 lebih baik, lebih akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan, lebih rasional dan terukur. Mengingatkan beliau seperti itu. Langsung diajak buka bersama sama PJ Gubernur, Bun? Enggak buka bersama. Bukanya masing-masing. Ada himbauan ya Pak Jokowi, nggak boleh. Iya. Susah memancing Bukaban ya. Di 2 pertanyaan terakhir Bukaban. Ini kalau udah 7 tahun berturut-turut, ini semakin tinggi. Yang nyinyir pada Pemprov Banten tentu nunggu jatuhnya. Terbebani nggak Bun? Waduh, tahun depan harus mempertanyakan 8 kali. Menjadi beban khusus nggak buat Kepala BPKAD? Sebetulnya ini adalah menjadi konsekuensi kami. Jadi artinya apa? Bagaimana kita upayakan, karena sejak awal BPKAD itu kan sudah menandatangani namanya perjanjian kinerja. Itu perjanjian kinerja yang dimana sudah disebutkan bahwa kami BPKAD mengampu 3 program, 18 kegiatan. Itu dalam salah satunya adalah bagaimana nanti mampu menyusun LKPD ini untuk opini terbaik berupa WTP. Artinya ini memang beban kita bersama. Kalau dikatakan beban ya beban atau tugas bersama yang harus kita amankan, yang harus kita jalani secara profesional dan berintegritas. Gitu. Artinya memang karena memang seyogianya mempertahankan itu lebih sulit. Mempertahankan itu lebih sulit. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan tim auditor BPK bahwa ini lebih baik lagi. Dan itu sudah kita ayo sama-sama, dan OPD kita memang solid. Kita meminta ayo kita sama-sama lebih baik lagi. Melakukan penatausan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan lebih tertib lagi. Lebih tertib lagi. Buah yang manis akan mendapatkan batu lebih banyak. Jadi kalau sudah 7 tahun, tapi optimis Bun bisa dapat kan? Insya Allah. Oke. Kalau saya selalu bilang gimana? Kita bisa. Bersama kita bisa. Oke, di penghujung nih Bun. Kami juga ingin mengapresiasi Bukaban karena selain menjadi aktor WTP 7 tahun berturut-turut, kami ucapkan selamat juga Bunda masuk nominasi Komisi Informasi Pusat. Apa makna buat Ibu Kaban? Ini berkah Ramadan semua nih, WTP ini juga masuk. Kemarin jadi gini, gimana Bu? Kalau kita melakukan sesuatu dengan hati, bekerja dengan ikhlas, cerdas dan tuntas, kita selalu berpikir maka sebaik-baiknya orang itu adalah memberikan kemanfaatan. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, kecil tetapi terus itu akan menjadi sesuatu yang besar. Nah kemarin memang BPKAD sudah melakukan beberapa kali seleksi dan terakhir adalah masuk di 10 besar. Di penilaian terakhir kemarin visitasi oleh tim yang dilakukan oleh KI Pusat, oleh Kumham, oleh Mendagri, itu sudah dilakukan terhadap sebetulnya mereka betul nggak apa yang saya sampaikan pada saat presentasi. Dan mereka sangat mengapresiasi dan luar biasa. Banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh BPKAD. Salah satu inovasinya itu yaitu bagaimana LKPD secara 4 tahun berturut-turut itu tercepat se-Indonesia. Ini harus ada effort atau upaya besar yang dilakukan. Kalau hanya biasa-biasa saja atau autopilot, kita tidak melakukan upaya apapun dan ikhtiar apapun serta inovasi, maka hal-hal itu akan menjadi biasa-biasa saja. Saya nggak mau yang mainstream, yang biasa-biasa, tetapi harus ada sesuatu. Karena apa? Karena saya juga menyadari pemerintah sudah memberikan insentif besar, gaji besar untuk kita harus memberikan juga yang terbaik untuk negeri ini. Salah satunya saya membuat namanya Klinik Holistik BPKAD Banten. Klinik Holistik? BPKAD Banten, kami ini adalah melakukan pelayanan kepada publik, di mana publiknya itu adalah perangkat-perangkat daerah. Kami juga memberikan di dalam keterbukaan informasi, menyadari bahwa masyarakat atau publik diberikan hak-haknya untuk mengetahui informasi apa yang dilakukan oleh BPKAD. Berapa sih pengelolaan APBD di Pemprov Banten? Ya kita berikan, selama itu dokumen-dokumen memang tidak dikecualikan.
Nah, kalau klinik holistik aset ini, keuangan dan aset ini, kami analogikan bahwa seluruh petugas-petugas BPKAD yang kami tunjuk itu adalah menjadi dokter-dokternya pengelola keuangan dan aset. Setiap perangkat daerah yang mempunyai permasalahan dalam kami kesehatan di bidang keuangan dan asetnya, silahkan kapanpun bisa lewat online. Jadi seperti Halodoc. Jadi mereka bisa lewat WA Group itu melakukan, kami ada siapkan dengan barcode seperti itu. Dia penyakitnya apa dan silahkan memilih dokternya mana. Dan itu kemarin sangat diapresiasi sekali. Kalau saya pikir inovasi itu bukan sesuatu aplikasi yang mahal, tetapi justru aplikasi yang friendly dan itu bisa dimanfaatkan dan bisa diimplementasikan oleh semua orang. Kuncinya bisa dieksekusi, Bunda. Jadi tidak sesuatu aplikasi yang mahal, dan di situ adalah menangnya kita. Kemudian kita juga punya EPPID. EPPID ini diberikan ke masyarakat yang jauh dari Banten, dari manapun bisa ini dari Android karena ini bebas. Jadi apa yang mereka inginkan tentang itu, dan kami selalu berupaya. Memang kami tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah, tetapi kita terus berusaha untuk lebih baik. Kapan pun malam puncak penghargaannya? Itu di awal Mei, kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 Mei itu diumumkan. Bagi saya kompetisi ini adalah terus merangsang kita untuk lebih baik. Masalah menang atau tidak adalah bonusnya gitu. Berarti kita masih tunggu kabar Ibu Kepala BPKAD setelah Lebaran berarti ya? Iya gitu. Tadi ada yang menarik, terima kasih. Sudah ada kuat, kerjakan dengan hati ya. Iya. Tapi untuk para pemudik hati-hati pulangnya. Di penghujung, sebelum kita memberi kesempatan kepada Ibu Kaban mengucapkan selamat hari Lebaran buat warga Banten, tadi ada yang menarik soal klinik holistik. Ini Sapro selalu ingat, Bun, kalau dokter salah mendiagnosis, maka yang akan menjadi korban hanya satu orang. Tapi kalau pemerintah daerah, para pemimpin salah melakukan diagnosis, melalui kebijakannya itu yang diragukan, yang dirugikan banyak orang. Mudah-mudahan kita doakan klinik holistik ini lebih memberikan manfaat pada masyarakat Banten. Baik Bun, kami persilakan untuk mengucapkan selamat Lebaran pada masyarakat Banten. Saya Kepala BPKAD Provinsi Banten mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga di Hari Raya Idul Fitri kita kembali fitrah dan Allah senantiasa berkahi kita. Puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat berkumpul dengan keluarga, sehat selalu, salam bahagia. Selamat berkumpul dengan keluarga dan selamat datang kembali nanti di Bagus Podcast berikutnya. Kita akan undang para pejabat Pemprov yang memberikan inspirasi. Hatur nuhun Bu Kaban. Ya, terima kasih. Jangan kapok Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.